Halo teman-teman, saya Vinianti Maria Yovita Evi, NIM 20120075, kelas A dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Jadi baik, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai Node.js. Pada materi ini kita akan mengemukakan dasar-dasar penggunaan Node.js. Pokok bahasan dalam materi ini mencakup penjelasan tentang fitur-fitur di dalam Node.js, jenis-jenis aplikasi yang dapat menggunakan Node.js, cara install Node.js di lingkungan Windows, cara menggunakan interpreter Node.js secara interaktif, dan cara membuat serta menjalankan aplikasi di dalam Node.js. Teman-teman, apa itu Node.js? Node.js kadang hanya disebut Node, adalah lingkungan atau platform untuk mengeksekusi kode-kode yang ditulis dalam JavaScript yang dikenal dengan sebutan JavaScript Runtime Environment. Dalam melaksanakan tugasnya, Node.js menggunakan V8, yaitu mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. Teman-teman, V8 itu sendiri bertugas untuk mengubah kode JavaScript ke dalam bentuk bytecode. Bytecode ini nantinya akan dieksekusi oleh Node.js. Proses eksekusi terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan eksekusi terhadap kode JavaScript secara langsung. Untuk melihat bytecode yang dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi garis datar 2 kali, print garis datar bytecode, seperti yang Anda lihat pada layar. V8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google Chrome. Masing-masing aplikasi web browser memiliki mesin JavaScript yang berbeda. Mozilla Firefox menggunakan Spiderman, Apple Safari menggunakan JavaScript code, dan Google Chrome menggunakan V8. Mesin V8 inilah yang digunakan juga oleh Node.js. Melalui Node.js, kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat semua tipe aplikasi, baik yang berupa aplikasi konsol atau Command Line Interface, garis datar CLI. Aplikasi berbasis GUI, aplikasi web, aplikasi mobile Android dan iOS, atau aplikasi untuk sistem kontrol dan akses perangkat keras. Node.js pertama kali dikemukakan oleh Ryan Dahl pada tahun 2009 dan hanya dapat dijalankan dalam sistem operasi Linux. Namun saat ini, Node.js sudah dapat digunakan di lingkungan Windows Mac dan beberapa varian Unix lainnya. Meskipun Node.js awalnya ditujukan untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan jaringan komputer, tetapi pada kenyataan saat ini Node.js lebih banyak digunakan dalam proses pengembangan aplikasi web. Node.js diyakini dapat memproses permintaan yang dikirimkan oleh klien atau web browser dalam jumlah besar dengan performance yang baik. Karena alasan inilah Node.js saat ini mulai banyak digunakan oleh pengembang aplikasi web sebagai alternatif dari bahasa pemrograman lain seperti PHP, Python, Ruby, dan Perl. Jenis-jenis aplikasi yang dapat dibuat menggunakan Node.js seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dengan adanya Node.js, JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang multifungsi. Berikut ini adalah jenis-jenis aplikasi yang dapat dikembangkan menggunakan Node.js. Pertama, aplikasi konsol atau CLI, Command Line Interface, yaitu aplikasi yang berbasis teks dan dijalankan melalui terminal Linux Shell maupun Command Prompt.
Jika Anda menggunakan Windows, aplikasi GUI yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI, kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga. Node.js dan Qt, Wix Node, Node.js dan Wix Widgets, dan Node GTK atau Node.js dan GTK Plus. Ada juga modul yang mengizinkan untuk membangun aplikasi GUI hanya dengan memanfaatkan teknologi JavaScript dan HTML, misalnya Node.js dan Electron berikut. Aplikasi web yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan web server yang eksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser. Aplikasi untuk IoT, Internet of Things, dan robotika yaitu aplikasi yang secara khusus ditujukan untuk mengakses perangkat keras. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita juga perlu memasang modul tambahan yang digunakan oleh pihak ketiga. Modul paling populer yang digunakan untuk keperluan ini adalah Johnny 5. Dengan modul ini kita dapat mengontrol perangkat keras seperti sensor LED dan lain-lain yang terhubung dengan papan microcontroller tertentu. Arduino, Beaglebone, Intel Galileo, dan sebagainya. Berikut aplikasi untuk perangkat mobile, yaitu aplikasi yang berjalan di dalam smartphone maupun tablet PC. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita perlu menggunakan framework lain, misalkan React Native dapat digunakan untuk membangun aplikasi Android dan iOS.